Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dengan NIM 220401010275, Prodi Informatika S1 di kelas Informatika N51 dengan mata kuliah jaringan VoIP, dengan dosen Bapak Amros Magnus Rodul Meken STMT. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil UAS yang telah saya kerjakan. Langsung saya bacakan itu jawaban UAS. Di situ dijelaskan, di soalnya dijelaskan untuk menjelaskan komponen-komponen yang ada. Yang pertama, komponen monitored object itu merupakan komponen jaringan yang bisa menghasilkan data monitoring seperti router, mikrotik, komputer, laptop, dan koneksi internet. Itu komponen jaringan yang bisa menghasilkan data monitoring. Di router kita bisa menghasilkan data berapa ada paket data, bisa mengeluarkan berapa lama, berapa cepat. Terus di mikrotik kita bisa mengukur apa mengontrol bandwidth, termasuk bandwidthnya dan lain-lain. Terus komputer, laptop, terus koneksi internet. Yang kedua, monitor. Monitor ini adalah suatu yang mempunyai fungsi untuk mengambil dan mengamati kondisi jaringan ataupun yang bisa didapatkan dari monitor ini. Yang bisa didapatkan dari monitor ini adalah traffic upload dan download, pengguna bandwidth, kondisi jaringan. Di monitor ini bisa menampilkan berapa banyak traffic, berapa kali upload atau download, terus penggunaan bandwidth bagaimana. Itu monitor bisa mengamati kondisi. Terus kondisi koneksi jaringan bagaimana. Terus yang berikutnya, QoS, Quality of Service Monitor, bertujuan untuk memantau kualitas layanan jaringan, di antaranya throughput, delay, jitter, dan packet loss. Berikutnya, monitor application. Ini adalah aplikasi yang digunakan administrator untuk melihat dan menganalisis hasil monitoring informasi dilihat yang bisa dilihat, diantaranya trafik pengguna bandwidth, status perangkat, dan nilai QoS. Jadi trafiknya bisa kita tahu di situ penggunaan bandwidthnya berapa Mbps, terus status perangkatnya bagaimana, apakah dia memakan bandwidth atau bandwidth yang lebih banyak atau enggak, terus nilai QoS. Nomor dua, interworking adalah proses yang bisa membuat jaringan voice berkomunikasi dan bertukar informasi dengan jaringan lain melalui teknologi protokol ataupun media transmisi.
yang tidak sama. Interworking ini penting karena jaringan VoIP yang berbasis IP, Internet Protocol, dan jaringan-jaringan lainnya biasanya menggunakan teknologi atau protokol yang berbeda, seperti PSTN, GSM, atau seluler, atau jaringan radio. Yang ketiga, gambar yang ini menunjukkan bahwa gambar satunya adalah jaringan IP VoIP dan gambar lainnya adalah jaringan telepon PSTN. Keduanya saling berhubung dengan menggunakan VoIP server atau gateway, dan keduanya bisa saling berkomunikasi. Nah, dengan adanya VoIP server atau gateway ini, dua jaringan ini walaupun berbeda bisa saling terhubung melalui perantara server dan gateway. Yang pertama, incoming itu merupakan panggilan dari jaringan PSTN yang bertujuan ke pengguna VoIP, seperti pengguna 201 mau menelpon pengguna eh, apa 101. Adapun prosesnya, pengguna 201 melakukan panggilan di pengguna ke pengguna VoIP 101. Terus panggilan diproses oleh jaringan telepon PSNTN. Lalu panggilan diteruskan ke VoIP server. Nah, dari VoIP server ini dengan perantaranya jaringan IP, setelah diterima VoIP server, kemudian diteruskan ke panggilan tujuan. Ah, apa itu 101. Setelah sampai tujuan dan dikenal oleh telepon VoIP 101 akan bergedering. Jadi seperti itu. Jadi jaringan IP, jaringan telepon itu bisa terhubung karena adanya VoIP server di kasus ini, incoming. Nah, pengguna oleh jaringan telepon memanggil jaringan VoIP. Nah, terus atau jaringan IP setelah dikenali melalui VoIP server, maka dia akan dikenali dan VoIP jaringan VoIP atau IP itu bisa menerima. Terus yang kedua, outgoing adalah sebaliknya. Nah, panggilan dari pengguna VoIP menuju panggilan jaringan PSTN atau telepon, seperti pengguna 101 melakukan panggilan ke 201. Ini ada di gambarnya ya. Eh, Adapun prosesnya, pengguna VoIP atau IP seperti 101 melakukan panggilan, kemudian masuk ke jaringan IP dan masuk ke VoIP server dan diproses ke panggilan PSTN atau telepon melalui jaringan telepon. Kemudian diteruskan ke PBIS, lalu diteruskan ke tujuan PABX ini apa jaringan VoIP server itu. Nah, terus diteruskan ke tujuan 201. Setelah itu sampai tujuan lalu berdering atau diterima. Jadi seperti itu. Jadi ini juga bisa terhubung jaringan VoIP atau IP
pengguna VoIP atau IP bisa terhubung ke pengguna jaringan telepon atau PSTN dengan melalui apa lagi gateway atau server. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan tentang hasil jawaban UAS saya di mata kuliah jaringan VoIP. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.